Ya, di tengah pandemi yang menginfeksi jutaan orang saat ini dan merenggut nyawa ratusan ribu orang, dunia saat ini kembali dikejutkan dengan ancaman pandemi baru. Seperti apa virus baru yang juga mematikan ini dan seberapa menakutkankah virus ini? Saya bahas untuk Anda pagi ini faktanya di flu babi jadi pandemi. Ya, kita lihat bahwa kabar mengejutkan ini datang dari penelitian dari sejumlah universitas di China yang baru saja menemukan bahwa virus flu babi G4 tipe baru yang disebut bisa memicu pandemi baru. Dan hal ini terungkap setelah mereka mengambil lebih kurang dari 30.000 sampel swab dari peternakan-peternakan babi yang ada di China dari tahun 2011 hingga tahun 2018. Dan dari 30.000 sampel swab itu dihasilkan bahwa 179 virus flu babi yang disebut ini sebagian besar merupakan jenis dari G4. Nah, disinilah peneliti-peneliti di seluruh dunia saat ini mengingatkan bahwa ada virus baru yang mengintai yang dapat menyebabkan pandemi kedua di saat virus corona menjadi musuh terbesar dari manusia saat ini. Dan melihat ancaman ini juga lah para peneliti saat ini tengah mengembangkan vaksin flu babi G4 ini jika sewaktu-waktu terjadi yang namanya outbreak atau penyebaran dari virus ini. Dan mendengar flu babi G4 ini mungkin membuat kita bertanya-tanya begitu ya, dari mana sebenarnya asal muasal dari virus ini dan seperti apa sebenarnya ia berkembang biak. Kita lihat faktanya yang telah kita ketahui saat ini di slide berikutnya. Ya, mungkin masih teringat dengan jelas di benak kita semua begitu ya bagaimana pandemi dari flu babi pada tahun 2009 hingga 2010 lalu ini yang juga merenggut nyawa ratusan ribu orang di dunia. Dan benar sekali ternyata virus G4 ini merupakan turunan dari virus H1N1 pada tahun 2009 hingga 2010 lalu, di mana kita ketahui sebelumnya strain dari virus H1N1 ini telah menyebabkan pandemi pada tahun 2009 lalu yang juga menginfeksi sangat banyak sekali orang di dunia, yaitu diperkirakan jumlahnya ada di 1,4 miliar orang di seluruh dunia. Lalu kemudian kita lihat fakta kedua di mana para peneliti menyebut bahwa virus G4 ini merupakan gabungan dari 3 jenis virus sekaligus. Di mana para peneliti mengatakan bahwa virus ini sangat unik sebenarnya sebab menjadi gabungan dari beberapa virus sekaligus. Di mana satu strain ini dikatakan mirip dengan flu burung yang berada di kawasan Asia dan juga Eropa. Lalu kemudian strain H1N1 yang menyebabkan pandemi pada tahun 2009 hingga tahun 2010 lalu yang berasal dari China, dan yang ketiga ini strain H1N1 yang berasal dari Amerika Utara yang memiliki gen dari virus influenza pada burung, manusia, dan juga babi. Jadi dikatakan bahwa virus G4 ini merupakan gabungan dari 3 virus sekaligus. Lalu kemudian kita lihat fakta ketiga yang patut kita ketahui di mana menurut para peneliti G4 ini dianggap sangat berbahaya sekali sebab inti dari virus ini seperti kita sudah lihat tadi begitu ya, ini merupakan virus flu burung dengan campuran strain mamalia di dalamnya. Sementara manusia ini dikatakan sama sekali begitu ya tidak mempunyai kekebalan terhadap virus ini. Jadi bagi Anda yang telah vaksin flu, ternyata vaksin tersebut ini tidak kebal akan virus baru yaitu virus G4 ini. Lalu kemudian kita melihat dengan fakta-fakta yang ada ini seberapa mengancamkankah virus flu babi G4 ini dan harus seberapa waspadakah kita semua. Kita lihat apa yang sudah kita ketahui saat ini di slide berikutnya. Ya, kita lihat berdasarkan penelitian di China di mana virus ini diproyeksi sudah menular dari hewan ke manusia, di mana diperkirakan begitu ya sebanyak 10,4% dari pekerja ternak yang berada di China khususnya di peternakan babi ini sudah ternyata terinfeksi flu tersebut. Ini memang belum pasti begitu ya berapa orang yang bekerja di peternakan babi di China, namun jumlahnya ini diperkirakan para ahli ada di kisaran puluhan ribu orang saat ini. Lalu kemudian kita lihat juga ternyata bukan pekerja ternak China saja yang telah terkena, tapi 4,4% dari populasi umum di China ini diperkirakan juga telah terpapar oleh virus G4 ini. Namun menurut Robert Webster yaitu seorang peneliti influenza, saat ini memang masih mencari tanda tanya begitu ya apakah virus ini akan bermutasi dan siap bertransmisi antar manusia. Dan memang kenyataannya ini memang belum ditemukan adanya laporan virus ini bertransmisi antar manusia. Namun apa yang menjadi
menjadi ancaman saat ini dengan data-data yang ada saat ini, di mana para peneliti saat ini menyebut bahwa virus G4 ini bisa menempel begitu ya di sel-sel manusia, terutama di sel-sel yang melapisi trakea atau di jaringan tenggorokan kita. Dan dengan melekatnya di tabung penghubung saluran pernafasan bagian atas dan bagian bawah serta paru-paru ini, virus ini dikatakan oleh para ahli ini sama seperti corona, yaitu dapat menginfeksi dan juga menuju ke paru-paru manusia. Dan atas dasar inilah terungkap bahwa sel-sel yang biasanya melapisi bronkus dan alveoli manusia, bagian dalam paru-paru ini berhasil diinfeksi dengan virus G4 dari percobaan di laboratorium di China begitu ya. Dan setelah masuk ke sel-sel manusia, virus ini baru berkembang biak dan menyebar di saluran pernafasan manusia, khususnya di dalam paru-paru. Jadi sudah diketahui begitu ya, virus ini bisa bereproduksi di dalam sel-sel yang melapisi saluran pernafasan bagian bawah manusia dan dapat menular lewat kontak langsung. Nah, lantas apakah vaksin flu begitu ya dapat melindungi manusia dari ancaman flu babi jenis baru ini? Di bagian ke-6 dari penelitian PNAS tentang virus ini yang melakukan tes untuk membandingkan protein pada permukaan virus G4 H1N1 ini dengan strain virus yang ada di vaksin flu, dan hasilnya ditemukan bahwa strain virus dari G4 ini cukup berbeda sehingga vaksin flu yang ada sekarang ini kurang bisa memberikan perlindungan terhadap yang namanya virus G4 ini begitu ya. Oleh karena itu diperlukan vaksin baru, dikatakan oleh para ahli diperlukan vaksin baru untuk mengatasi virus G4 H1N1 ini. Namun ada kabar baiknya di mana PNAS ini juga menyebut bahwa prosesnya untuk mengembangkan vaksin dari flu babi G4 ini tidak sesulit dari mengembangkan vaksin COVID-19 yang penyakitnya ini benar-benar baru. Lalu seberapa menyeramkankah virus ini kalau kita bandingkan dengan virus corona yang saat ini tengah menjadi pandemi global? Kita lihat dan kita bandingkan di slide berikutnya. Ya, berikut kami paparkan untuk Anda, ini adalah corona vs flu babi G4. Kita lihat yang pertama yaitu penularan antar manusia. Untuk flu babi ini memang belum ditemukan begitu ya, tapi para ahli mengatakan ini tidak menolak kemungkinan karena diketahui virus ini juga tidak kalah ganas dibandingkan corona yang memang dapat menular antara manusia begitu ya. Lalu kemudian kita lihat apakah ini sangat menular. Ini para ahli juga mengatakan bahwa flu babi G4 ini penularan cepat sekali, yaitu di antara babi-babi begitu ya yang ada di peternakan di China. Lalu kemudian kita lihat untuk corona, kita ketahui memang virus ini sangat menular apalagi sesama manusia begitu. Lalu kemudian kita lihat untuk vaksinnya, apakah sudah ditemukan untuk flu babi G4 ini? Ini memang saat ini karena flu ini masih baru begitu ya, baru ditemukan. Memang para ahli mengatakan ini belum ditemukan, namun katanya ini tidak akan sesusah seperti yang sudah kita bahas tadi, tidak akan sesusah dalam menemukan yang namanya virus corona. Dan vaksin untuk corona kita ketahui ini juga belum ditemukan, tapi memang sudah banyak sekali lembaga-lembaga kesehatan di seluruh dunia yang saat ini rame-rame begitu ya menciptakan vaksin dari virus corona ini. Lalu kemudian kita lihat fakta keempatnya, apakah virus ini menyerang saluran pernafasan. Untuk flu babi G4 seperti saya katakan tadi di percobaan laboratorium ini telah ditemukan memang flu babi G4 ini akan menyerang saluran pernafasan manusia khususnya di bagian paru-paru, dan sama halnya dengan corona yang kita ketahui penyakit ini akan menyerang saluran pernafasan manusia hingga penderitanya ini akan kesulitan bernafas hingga memerlukan alat-alat bantuan pernafasan lainnya. Lalu kemudian kita lihat untuk jumlah orang yang terinfeksi ini memang kalau kita lihat untuk flu babi G4 seperti dikatakan oleh penelitian tadi ini diproyeksikan dari 10,4% dari pekerja di peternakan babi di China ini telah terinfeksi virus ini, namun belum diketahui begitu ya angka jelasnya ada di berapa. Lalu kemudian studi yang sama ini juga mengatakan bahwa sebenarnya melalui proyeksi mereka begitu ya 4,4% dari populasi umum di China sebenarnya ini telah terpapar oleh virus ini. Lalu kemudian kita lihat untuk virus corona, jumlah orang yang terinfeksi saat ini kita ketahui data terbaru kemarin begitu ya, ternyata telah menginfeksi
10,5 juta orang di dunia. Jadi inilah yang terjadi saat ini begitu ya. Corona belum usai, saat ini kita dikejutkan kembali dengan ancaman, yaitu yang namanya ancaman pandemi virus flu babi G4. Apakah virus ini akan menghantui kita dalam waktu dekat? Semoga saja tidak begitu ya. Oleh itu kami ingatkan kembali agar Anda di rumah agar tetap waspada, tetap menjaga kesehatan demi diri Anda dan juga pastinya orang-orang yang Anda sayangi.